Kasus ayah dan anak balitanya yang tewas di rumah di Koja, Jakarta Utara masih menjadi misteri. Apa yang menyebabkan keduanya tewas masih misterius. Saudari Nur Hikmah atau istrinya sudah mulai pulih secara fisik maupun secara psikis. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa kali ini kita akan ngebahas lagi nih kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah pilu yang datang dari Jakarta Utara, tepatnya di Koja, tentang tewasnya seorang ayah beserta anaknya dalam sebuah rumah di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Belakangan sang istri yang sempat ditemukan pertama kali oleh tetangganya ini terduduk di sebuah sofa dalam kondisi yang sangat lemah. Tatapan matanya kosong dan tersirat sebuah trauma yang mendalam. Para tetangga juga menemukan hidup-hidup anak bungsunya di dalam kamar yang juga dalam keadaan yang sungguh mengenaskan. Tetapi kini sang istri telah kembali pulih dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari kelam itu yang akan terus menjadi kenangan terburuknya seumur hidupnya. Hamka, Rusti, dan Nur Hikmah merupakan pasangan yang memulai kehidupan rumah tangganya dengan membiarkan benih-benih cinta itu tumbuh di antara mereka, sehingga terucaplah sebuah janji pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2017. Di pernikahan itu, mereka dikasih dua anak, ADA dan AQ. Kehidupan bahagia rumah tangga pasangan ini terlihat dari banyaknya unggahan foto mereka di medsos pribadi mereka, yang terlihat seringkali berada di luar negeri. Belakangan terungkap profesi sang ayah, Hamka Rusdi, 50 tahun, yang merupakan seorang vendor penyuplai alat-alat kebutuhan umroh seperti seragam, tas, mukena, serta pernak-pernik umroh di sebuah travel umroh di Jakarta. Jadi pekerjaannya itu mengharuskan ia berada di tempat-tempat yang berhubungan dengan perjalanan wisata religi tersebut. Hamka merupakan suami yang baik. Ia sering membawa serta anak dan istrinya bekerja sambil liburan di luar negeri, khususnya di negara Timur Tengah seperti Arab maupun Turki. Usaha yang mapan dan kehidupan rumah tangga yang bahagia membuat keadaan finansial keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah. Dan hal ini membuat keluarga Hamka menjadi salah satu keluarga yang terpandang di lingkungan rumah dia tinggal. Bermula di hari itu, tanggal 28 Oktober 2023, warga sekitar rumah keluarga Hamka mencium bau busuk yang sungguh menyengat hidung. Warga meyakini bahwa bau tersebut datang dari rumah Hamka Rusdi yang berada di Jalan Balai Rakyat 5, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kecurigaan tetangga semakin menjadi karena kondisi rumah yang di lantai bawahnya digunakan sebagai carport itu semuanya berdebu, sebagaimana tempat yang tidak terurus dalam waktu yang lama. Baik mobil Hamka maupun motor Hamka yang terparkir itu semuanya berdebu. Ditambah pula ada banyak paket yang berserakan di lantai bawah rumah tersebut. Warga yang semakin curiga akan bau busuk itu segera menghubungi Babinsa untuk bersama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Kemudian dimulai dengan membuka pagar rumah keluarga tersebut. 4 orang tetangga yang ditemani 1 orang Babinsa sama-sama menuju lantai 2 rumah tersebut yang merupakan pintu masuk dari rumah itu. Kita sebut saja mereka sebagai tim evakuasi. 1 orang mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan ketukan berikutnya. Ketukan kedua, tidak ada jawaban pula dari dalam rumah. Bau busuk yang sungguh menyengat itu membuat beberapa tetangga mengurungkan niatnya untuk lebih dekat lagi ke pintu masuk rumah itu. Karena ketukan pertama dan ketukan kedua tidak ada hasil sama sekali, 1 orang tetangga tersebut mencoba mencari celah untuk mengintip ke dalam. Tiba-tiba, hal yang sungguh mengerikan terlihat oleh tetangga tersebut. Ia melihat sebuah jasad seorang pria dewasa yang tertelungkup dengan kondisi yang mulai membusuk, tepatnya di depan kamar mandi rumah tersebut. Jasad itu diyakini adalah jasad Hamka Rusdi, satu-satunya pria dewasa di rumah itu. Dengan panik dan segera, tim evakuasi yang terdiri dari beberapa orang tetangga dan 1 orang Babinsa ini kembali mengutuk pintu berkali-kali, namun tak ada jawaban sama sekali. Usaha ketukan yang dilakukan oleh tim evakuasi ini adalah untuk meyakinkan apakah ada orang lain dalam rumah, mengingat Hamka Rusdi tinggal bersama 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih balita. Ketukan pintu yang tak kunjung membuahkan hasil tersebut membuat tim evakuasi mencoba cara lain, yaitu mendobrak pintu rumah tersebut. Dobrakan demi dobrakan ternyata berbuah hasil. Pintu yang mereka dobrak akhirnya pun berhasil dibuka. Namun pemandangan yang lebih mengerikan terlihat di sana. Tim evakuasi menemukan Nur Hikmah
istri korban Hamka Rusdi, yang ternyata ada dalam rumah, terduduk lemas, pucat, kurus, tatapannya kosong, yang mengisyaratkan sebuah depresi yang mendalam. Tetangganya menyebutnya sebagai mayat hidup saat itu. Tim evakuasi yang tahu siapa Hamka dan anggota keluarganya segera bergegas menuju sudut-sudut lain rumah tersebut guna mencari anggota keluarga lainnya, yaitu anak-anak Hamka yang masih balita. Di dapur, tim menemukan jasad Hamka terbujur kaku yang sudah mulai membusuk di depan kamar mandi. Lalu tim evakuasi juga mengecek kamar tidur. Setelah mencoba membuka pintu kamar tersebut, tim kembali menemukan pemandangan yang sungguh menyayat hati. Di kamar, tim menemukan anak sulung Hamka, ADA, 3 tahun, yang masih hidup. Namun keadaannya sungguh memprihatinkan. Kondisinya kurus, lemas, dan terlihat dehidrasi. Lalu kemana si bungsu Akyu? Si bungsu Akyu yang berumur 11 bulan juga telah tewas dengan kondisi tubuh yang mulai membusuk di kamar. Lokasi yang sama ditemukan si sulung ADA. Penemuan ini membuat geger satu kota. Betapa tidak, warga yang terkenal dengan keharmonisannya itu harus mengalami sebuah kejadian yang mengerikan, yang entah apa sebabnya. Warga segera membawa korban yang masih hidup itu, yaitu Nur Hikmah dan anaknya, ke klinik terdekat. Sesampainya di klinik, dokter memeriksa keduanya. Mereka mengalami kekurangan cairan dan kurangnya asupan makanan. Artinya, berhari-hari korban ini tidak makan atau minum sama sekali. Keadaan yang lebih parah terdapat di Nur Hikmah, sang ibu. Dia juga mengalami depresi yang mendalam. Bahkan, ia tidak mengakui bahwa sang suami Hamka Rusdi telah meninggal. Ketika ditanya, ia pun selalu menjawab dengan jawaban yang sungguh melantur. Iya, ibu ini butuh waktu untuk merecovery segala kejadian buruk yang telah menimpa keluarganya. Hari-hari pun berlalu. Kondisi ibu Nur Hikmah pun semakin lama semakin membaik. Tidak seperti di awal penemuannya, yang menurut tetangga mirip seperti mayat hidup. Dengan kondisi yang semakin baik, Nur Hikmah pun secara perlahan menceritakan detail kejadian yang menimpanya saat itu. Begini ceritanya. Saat itu hari Jumat, 20 Oktober 2023. Di hari itu tepat di mana Hamka akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Setelah bersiap-siap dengan baju kokonya, Hamka kemudian masuk ke kamar mandi untuk ambil wudhu. Lalu tiba-tiba dengan sekejap mata, Hamka pun ambruk tepat di depan kamar mandi. Hamka dicurigai mengidap penyakit yang cukup parah. Sang istri, Nur Hikmah, sempat mencoba mengangkat jasad sang suami, namun karena tubuhnya lemah, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mengangkat sang suami. Kejadian yang mendadak, tubuh yang lemah, dan kondisi mental yang sedang jatuh membuat tubuh Nur Hikmah menjadi lemah. Bahkan keadaan yang darurat seperti ini pun tak sanggup ia atasi. Nur Hikmah hanya terduduk diam dan tidak melaporkan kejadian ini kemana-mana, hanya diam. Menurut Nur Hikmah, dia sempat berkeinginan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak tetangga, namun dirinya saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasakan trauma yang besar dan sangat lemah untuk keluar rumah. Bahkan anak-anaknya yang ada di dalam kamar, yaitu ADA dan AQ yang masih balita tersebut, juga dibiarkannya begitu saja berhari-hari tanpa makanan dan minuman, sehingga membuat si bungsu Aki meninggal 3 hari setelah suaminya meninggal. Diduga Aki meninggal akibat tak adanya asupan yang masuk ke tubuhnya. Beruntung sang kakak selamat. Hingga akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2023, setelah 9 hari kejadian itu, warga yang dibantu petugas Babinsa berusaha mendobrak pintu kediaman rumah Nur Hikmah untuk menyelamatkan Nur Hikmah serta anak sulungnya. Sekarang keadaan Nur Hikmah sudah berangsur membaik dan ia diperbolehkan untuk pulang setelah perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu dia sebuah kisah kasus yang cukup bikin ngeri, yang sepertinya kita memang harus berbaur dengan orang sekitar kita, yang bisa menjadi orang pertama yang hadir ketika ada musibah yang datang. Oke, sampai sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.